Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tips dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada tutorial kali ini adalah langkah terakhir, yaitu bagaimana cara melihat laporan dari data-data yang telah diinput, yaitu untuk laporan keuangan utama terdiri dari neraca, laba rugi, buku besar atau general ledger, dan lain-lain. Nah, untuk melihat atau sebagai manual atau panduannya adalah kita seperti biasa, yaitu ke sini, ke web saya bakatcendekia.wordpress.com, kemudian ke laman Accurate 5, kita scroll ke bawah sampai dengan yang nomor 11, yaitu contoh closing dan laporan. Nah, seperti ini adalah untuk video part 11 yang terakhir, closing laporan, yaitu bagaimana kita akan mengclosing, artinya membentuk penyusutan secara otomatis dan membentuk selisih kurs. Dalam hal ini bulan Januari hanya membentuk penyusutan saja karena mata uangnya hanya satu, yaitu IDR, dan tidak ada mata uang asing, sehingga tidak ada selisih kurs. Dan laporan-laporan yang terbentuk adalah seperti ini, sebagai contoh neraca, laba rugi, saldo laba, penjualan, pembelian, kas, dan laporan piutang, laporan hutang. Fitur-fitur yang lainnya bisa dilihat pada video-video kesempatan video selanjutnya. Kemudian ini adalah contoh neraca dalam bentuk indeks kontrol. Terus kemudian pada halaman terakhir adalah bentuk laba rugi yang pada saat akhir nilainya adalah negatif atau rugi sebesar 17 juta. Oke, untuk lebih mempersingkat, saya akan meminimal tampilannya, yaitu seperti begini. Kemudian yang Accurate juga seperti ini, saya kecilkan dulu. Maaf, saya seperti ini tidak bisa saya kecilkan. Oke, yang pertama dilakukan adalah untuk melakukan closing. Closing itu adalah membentuk biaya penyusutan secara otomatis jika dilakukan aktiva tetapnya dilakukan sesuai dengan modul, yaitu modul aktiva tetap, sehingga akan membentuk otomatis penyusutannya. Jadi pertama adalah kita melakukan closing ke aktivitas, periodik, akhir periodik. Nah, pada akhir periodik ini ada proses terakhir, saya belum pernah melakukannya, sehingga saya akan melakukannya untuk bulan periode Januari. Nah, seperti ini contohnya. Jadi akan Januari, pilih Januari, tahunnya tahun 2021. Nah, ini ada IDR Rp1, nilai tukar 1, nanti ada yen, ada euro, ada US, dan lain-lain. Nilai tukar sesuai dengan nilai tukar akhir bulan atau komersil atau pajak akhir bulan. Tujuannya untuk membuat selisih kurs mata uang asing. Tapi karena Januari tidak ada mata uang asing, maka dilakukan hanya untuk biaya penyusutan aktiva tetap. Oke, saya lakukan klik OK. Setelah ini ya, periode Januari tahun 2021, terus klik OK. Nah, ini sudah dilakukan biaya penyusutannya dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian untuk melihat laporan, caranya adalah ke laporan, daftar laporan. Nah, ini daftar laporan. Daftar laporannya yaitu neraca, yang utama neraca. Ini ada beberapa jenis, tetapi agar lebih untuk mempermudah, biasanya saya menggunakan pakai yang sekontrol. Contohnya seperti ini, klik 2 kali. Saya ganti untuk periodenya Januari, saya pilih 31 Januari.
parameternya sesuai dengan saya inginkan. Saya menginginkan tampilkan anak, tetapi induk saya tidak ingin tampilkan, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, ini ada seperti begini tampilannya, tapi ini ada yang negatif, itu saya ingin dalam kurung. Cara memodifikasinya seperti ini. Modifikasi, kita pilih nomor tanpa koma, misalnya dalam kurung. Terus kemudian ada yang headernya saya tidak ingin munculkan, header kolom tidak ingin munculkan, dan footer juga saya tidak ingin munculkan, seperti ini semua. Nah, tampilannya akan berbeda seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, silahkan dilihat atau diperhatikan berapa nilainya, apakah sesuai dengan yang ada video ini, dengan ada yang di manual atau di tempat latihan. Oke, saya sampai ke sini. Terakhir, apakah sama seperti ini? Oke, jika sudah selesai dicek, maka kita lanjutkan untuk melihat laporan yang lainnya. Klik laporan, ke laporan keuangan ini, dia akan muncul. Pilihan di sini adalah laba rugi standar. Klik 2 kali. Kita pilih periodenya Januari, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Ya, seperti begini. Saya hilangkan parameternya, saya ingin tampilkan anak. Nomornya saya akan tanpa koma, dalam kurung jika negatif. Blok headernya tidak ada, saya hilangkan seperti begini. Ya, langsung klik OK. Nah, inilah tampilannya laba ruginya. Ya, silahkan dicek apakah sudah sesuai. Ya, saya tarik ke bawah sampai dengan sini, apakah sudah sesuai. Ya, begini. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan untuk yang lainnya, yaitu daftar laporan. Ini laba rugi bisa dipilih, neraca juga bisa dipilih. Saya ingin ke buku besar. Buku besar bisa ditampilkan, ada beberapa jenis laporan yang bisa ditampilkan. Saya menginginkan buku besar rinci. Klik 2 kali. Kemudian saya pilih periode Januari, 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Kemudian nomornya saya tanpa koma dan dalam kurung. Ini juga tidak menggunakan yang parameter yang saya inginkan. Seperti ini adalah tampilan buku besarnya, terdiri dari berapa halaman ini sampai ke bawah. Ini masing-masing adalah buku besar namanya. Oke, kemudian saya menginginkan neraca saldo. Ini ada neraca saldo, klik 2 kali. Periode neraca saldo saya buat dari Januari, tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Tidak termasuk saldo 0 parameternya, sehingga yang hanya ada transaksinya saja. Ya, seperti ini tampilannya. Ini bisa diperbesar biar hanya satu baris, bisa begini. Ya, seperti ini. Ya, tampilnya kan seperti ini. Ini adalah yang namanya neraca saldo. Oke, selanjutnya neraca saldo sudah, buku besar sudah, kemudian laporan yang lainnya yang itu buku besar terdiri dari ini. Kas dan bank silahkan dipilih, akun piutang juga tinggal silahkan dipilih, tapi saya biasanya pakai yang ini, faktur belum lunas, artinya yang masih outstanding. Saya klik coba ya, per 31 Januari seperti ini. Ya, ini adalah masih outstanding. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah laporan penjualan, silahkan dipilih. Laporan hutang silahkan dipilih. Laporan pembelian juga silahkan dipilih. Aktiva tetap. Nah, ini ada aktiva tetap pajak, aktiva tetap per tipe aktiva, ini per pajak, sehingga biasanya saya pakai nomor 2 ini. Periodenya per Januari seperti ini. Nah, ini adalah aktiva tetapnya, tampilannya seperti ini. Oke, silakan diperhatikan atau dibuat slow motion. Ini tampilannya, atau di pause dulu. Terus kemudian ini
mengatur bulan lunasnya, ini neraca saldonya, ini buku besar rincinya, ini laba ruginya, ini neracanya. Oke, kita coba lihat buku panduannya lagi atau modulnya seperti ini. Saya besarkan dulu. Ini ada laba rugi, saya ke ataskan ini neraca, yang ini ada yang lainnya, ada laporan piutang, pembelian, saldo, dan silahkan dilihat melalui cara-caranya melalui sini juga bisa. Oke, demikianlah untuk tutorial cara melihat laporan keuangan dan juga bagaimana cara closingnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.